Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidiki wal wafa. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, sahabat dai, para asatis dewan juri yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mari kita sama-sama berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mengapa kita mesti mengucapkan salawat? Karena Nabi berpesan kepada kita, aulan nasi biyaumil qiyamah aksarahum alayya salatan. Manusia yang paling banyak bersama pada hari kiamat, kata Nabi, adalah manusia yang paling banyak bersalawat kepadaku. Semoga kita yang memanfaatkan waktu untuk bersalawat kepada Nabi, kita dikumpulkan bersama Nabi di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sahabat dai, para asatis dewan juri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman saat ini, banyak sekali kita melihat realita generasi muda yang akhlaknya na'udzubillah hidup berdampingan dengan sosial media, teknologi yang semakin merajalela, pergaulan bebas di mana-mana. Anak muda yang paginya bolos sekolah, malamnya main narkoba. Kalaupun nggak bolos sekolah, malah lawan bapak ibu gurunya di sekolah. Sungguh miris akhlak generasi muda saat ini. Padahal akhlak bukan hanya sekedar sopan santun, akan tetapi akhlak juga merupakan bagian daripada etika, pola pikir, dan prinsip hidup yang baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah tidak hanya diutus untuk mengajak ayo sholat, ayo mengaji, ayo sedekah, ayo puasa. Tidak, akan tetapi Rasulullah juga diutus untuk innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Maka sepenting itulah akhlak dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bayangkan kehidupan dunia ini tanpa adanya akhlak, maka akan chaos, akan rusak, akan kacau balau. Kita tidak akan melihat orang yang saling menghormati, menghargai, mencintai, dan saling respect antara yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, ketika kehidupan dunia ini dihiasi dengan akhlakul karimah yang baik, maka disitulah kita akan melihat indahnya persaudaraan, menghormati, menghargai, dan mencintai antara yang satu dengan yang lainnya. Maka penting bagi kita sebagai generasi muda untuk menerapkan pentingnya pendidikan akhlak dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, jadikan Rasulullah sebagai role model utama kita dalam berakhlakul karimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah akhlak yang baik, suri tauladan yang baik. Maka kalau kita ingin memerankan pentingnya pendidikan akhlak, maka kita lihatlah Rasulullah, kita lihat sejarahnya Rasulullah, kita lihat sirahnya Rasulullah, kita lihat ketika Rasulullah dihina, dicaci, dimaki, dimusuhi, dibentak, bahkan hampir dibunuh. Apakah Rasulullah membalas dengan kejahatan? Tentu tidak. Justru Rasulullah membalas dengan mendoakan yang baik-baik untuk orang tersebut. Maka penting untuk buat kita jadikan Rasulullah sebagai role model utama kita dalam berakhlakul karimah yang baik. Kemudian yang kedua, perhatikan lingkungan dan teman kita. Setelah kita mempelajari sifat, sikap, akhlak, perkataan, dan perbuatan Rasulullah, maka penting untuk kita juga melihat dengan siapa kita berteman. Realita saat ini, banyak sekali anak muda yang mondok bertahun-tahun, belajar akhlak bertahun-tahun, bahkan hafal Al-Quran, hadis dari puluhan hingga ratusan hadis. Namun begitu mereka berada di lingkungan generasi muda, mereka seakan-akan tidak pernah mondok dan tidak pernah belajar akhlak. Mengapa? Karena mereka berada di lingkungan yang toksik dan tidak sehat. Maka ada perumpamaan yang paling sering kita dengarkan. Ketika kita berteman dengan seorang penjual parfum, maka kita akan terkena bau harum dan wanginya.
Akan tetapi, ketika kita berteman dengan orang yang pandai besi, maka kita akan terkena bau dan ampasnya. Begitulah perumpamaannya. Maka Rasulullah pun mengingatkan kita di 1440-an tahun yang lalu. Apa kata Nabi? Ar-rajulu ala dini khalilih. Atau di konteks yang lain, al-mar'u ala dini khalilih. Agama seseorang bisa dilihat dengan siapa ia berteman. Falyanzur ahadukum man yuhalil. Maka perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Kalau kita berteman dengan orang yang sering ke masjid, sering ikut taklim, sering berselawat, sering mengaji, sering menghafal, maka secara tidak langsung kita akan ikut bersama mereka. Akan tetapi, ketika kita berteman dengan orang yang suka narkoba, suka melawan orang tua, suka bolos sekolah, bahkan sampai suka tawuran, maka secara tidak langsung kita akan terbawa arus oleh mereka dalam kejahatan dan kebinasaan. Bapak Ibu, sahabat dai, para asatis Dewan Juri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yuk, mari kita sama-sama perhatikan peran penting pendidikan akhlak, terutama buat kita sebagai generasi muda, dengan cara yang pertama, jadikan Rasulullah sebagai role model utama kita dalam berakhlakul karimah, dan yang kedua, memperhatikan teman kita, jangan sampai kita berteman dengan orang yang salah atau orang yang mengajak kepada keburukan. Makanya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, aksiru min asdiqail mu'min. Perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang mukmin. Kenapa wahai guru? Fa inna lahum syifa'atu yaumal qiyamah. Karena mereka bukan hanya sekedar dapat mengajak kita kepada kebaikan, akan tetapi orang-orang mukmin ini juga bisa memberikan syafaat pada kita di hari kiamat kelak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan berkahnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.